Terinspirasi dari peristiwa nyata pada era tahun 80-an, kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar disebut mampu mengirim sekitar 15 ton narkoboy ke Amerika setiap minggunya dengan nilai mencapai 400 juta dolar. Situasi ini membuat pemerintah berupaya keras membongkar jaringan tersebut, termasuk menugaskan agen rahasia untuk melakukan penyamaran sebagai pengedar narkoba. Agen rahasia yang dimaksud bernama Robert Mazur, seorang petugas dari Bea Cukai Amerika Serikat, yang siang itu ia sudah menjadwalkan pertemuannya dengan salah satu bandar narkoba besar di Florida. Setelah transaksi berlangsung, tiba-tiba ia merasakan sakit hebat di dadanya akibat alat penyadap yang dipakainya mengalami kerusakan. Akan tetapi, meski menahan rasa sakit tersebut, Robert harus tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Karena beberapa menit ke depan, operasi penggerebekan akan segera dilakukan. Saat mereka keluar dari gedung, tim gabungan polisi dan petugas bea cukai ternyata telah menunggu untuk melakukan penyergapan. Keduanya langsung diamankan dan dipisahkan ke mobil yang berbeda. Robert yang sebenarnya merupakan agen penyamaran segera mendapat pertolongan dari rekannya bernama Mark karena dadanya terluka akibat alat penyadap yang ia gunakan. Ironisnya hingga saat itu rekannya belum menyadari bahwa Robert lah sosok di balik operasi penangkapan tersebut. Setelah misi penyamarannya berakhir, Robert kembali ke rumah lalu memusnahkan semua identitas palsu miliknya di hadapan sang istri, yang berharap ia segera meninggalkan pekerjaan berbahaya tersebut. Saat masuk liburan tiba, Robert mengajak keluarganya berkunjung ke rumah Bibi Vicky untuk beristirahat. Di sana, bibinya menasehati Robert agar tidak terus tenggelam dalam pekerjaannya, agar ia bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk anak dan istrinya. No one knew nothing. And they call us criminals. Di sisi lain diperlihatkan sebuah insiden yang telah menewaskan sejumlah agen bea cukai saat menjalankan operasi penyamaran. Akibat kejadian itu, pihak kantor pun terpaksa melakukan perombakan struktur untuk mengisi posisi jabatan yang kosong. Di waktu yang sama, Robert ditugaskan dengan rekannya yang juga agen senior bernama Emil Abreu. Meskipun diketahui kalau Emil sebenarnya tidak begitu cocok dengan karakter Robert. Mengapa demikian? Karena malam itu bisa terlihat Emil yang tiba-tiba datang ke rumah Robert dan masuk melalui teras belakang tanpa permisi. Di mana jelas hal itu membuat anak dan istri Robert begitu terkejut. Meskipun Emil terlihat santai, namun ternyata memang ia adalah salah satu agen yang diakui dalam penyamaran. Di sana Emil datang menemui Robert sekedar menyampaikan informasi kalau ia telah berhasil menemukan seorang informan yang mau memberikannya informasi tentang Pablo Escobar dan aktivitasnya. Namun dengan syarat imbalan upah yang cukup mahal. Mendengar hal itu, Robert hanya memperingatkan Emil bahwa jangan terlalu cepat percaya, apalagi informan tersebut tak lain adalah anak buah Pablo Escobar itu sendiri. You trust this guy? As much as I trust you. Walaupun Robert sudah memperingatkannya, Emir tetap bersikeras menghubungi informan yang ia maksud. Informan itu bernama Barry. Sementara itu Robert sedang berlari bersama Mark untuk berolahraga. Di sela-sela kegiatan tersebut, Robert mengusulkan perubahan strategi dalam menangkap para pelaku kejahatan. Jika sebelumnya mereka fokus mengejar bandar narkoboy, kini ia ingin mengalihkan perhatian dengan cara menjadi pengusaha pencucian uang. Jadi tidak menutup kemungkinan para petinggi mereka juga akan mudah dideteksi. Menariknya setiap kali akan melakukan penyamaran, para agen biasanya mendatangi pemakaman untuk mencari identitas baru dari nama-nama yang tertera di batu nisan. Setelah menelusuri beberapa nama, Robert akhirnya memilih nama Bob Musella. Sementara Emir menggunakan nama Emilio Dominguez. Dalam misi tersebut, Robert menerima sebuah koper khusus sebagai perlengkapan penyamaran. Koper itu sebenarnya telah dimodifikasi dengan alat perekam tersembunyi di dalamnya. Alat tersebut dibuat sangat canggih sehingga dapat diaktifkan tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Agar penyamarannya terlihat lebih nyata sebagai pengusaha pencucian uang, Robert bekerja sama dengan seorang pengusaha yang siap meminjamkan kantor beserta seluruh fasilitasnya.
Selain itu, pihak berwenang juga telah menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung seperti kartu identitas, dokumen penting, rekening bank, serta berkas lain yang diperlukan agar identitas barunya tampak benar-benar asli. Setelah seluruh persiapan rampung, informan yang sebelumnya telah dihubungi akhirnya diminta membantu memperkenalkan mereka kepada orang-orang kepercayaan Pablo Escobar yang berada di wilayah Florida. Kebetulan saat itu mereka memang tengah mencari seseorang yang mampu menangani proses pencucian uang dalam jumlah yang besar. ¿Sí o no? Ok. El que les puede lavar. ¡Hijo de puta! Beberapa malam setelahnya, mereka mengadakan pertemuan secara tertutup. Anak buah Pablo Escobar terlihat sangat tertarik saat mendengar penjelasan dari Emir. Ia mengatakan bahwa atasannya Bob Musella alias Robert memiliki jaringan luas dengan mafia di Amerika dan sudah berpengalaman mengurus pencucian uang dalam jumlah yang besar. Pada awalnya pihak bea cukai hanya ingin Emir yang berhubungan langsung dengan si target, sementara Bob tetap berada di belakang layar. Namun para anggota kartel justru bersikeras ingin bertemu langsung dengan orang yang dimaksud. Permintaan itu tentu membuat Robert merasa cukup gugup. Apalagi sejak tadi ia sebenarnya mengamati seluruh percakapan itu secara diam-diam dari tempat persembunyiannya. Baru saja Robert ingin keluar dari tempat bersembunyi. Tiba-tiba anak buah Pablo juga datang dalam kondisi sempoyongan karena mabuk berat. Masalahnya Robert tidak mungkin bersembunyi terus di sana hingga esok harinya. Untuk itulah melihat para target lagi tidur, Robert pun memanfaatkan kesempatannya untuk keluar dari sana. Namun tiba-tiba ¿Qué pasa? Ya también las tengo. Acostate, acostate. akibat kejadian tersebut jelas membuat Robert sangat marah. Pasalnya, Emir justru pergi meninggalkannya sendirian di situasi yang cukup berbahaya. Lebih parahnya lagi, informan yang sebelumnya disebut-sebut bisa dipercaya, malah hampir saja menembakkan senjata ke kepalanya. Is he with me or not? That's why I plan. Karena merasa Emir kurang bisa diandalkan, Robert pun memutuskan pergi ke penjara untuk menemui Dominic. Dominic ini dulunya adalah mantan informannya yang pernah bekerja sebagai kaki tangan mafia. Namun kini ia dipenjara akibat kasus pemukulan. Tujuan Robert datang menemuinya adalah untuk meminta bantuan Dominic dalam operasi penyamaran dengan imbalan kesempatan bebas lebih cepat dari masa hukumannya. Awalnya memang Dominic menolak karena tidak ingin dianggap berkhianat. Tetapi setelah ia pertimbangkan lagi, ia pun akhirnya setuju untuk membantu Robert. Thank you, Bob. Keesokan harinya, Robert mulai mencari bank yang bersedia menerima setoran uang dalam jumlah sangat besar tanpa banyak menanyakan asal-usulnya. Setelah berkeliling dan melakukan beberapa percobaan, ia akhirnya menemukan bank bernama BCCI. Sejak saat itu, setiap minggu, para anggota kartel menyerahkan sekitar $35.000 kepada Robert untuk diproses agar terlihat seperti uang yang berasal dari bisnis legal. Setelah semuanya diatur, Robert akan mengirimkan cek tanpa nama melalui pos yang disembunyikan di dalam sebuah majalah. Dengan metode tersebut, uang itu kemudian bisa dicairkan kembali oleh para kartel dari berbagai bank yang berada di luar negeri. Hasil kerja Robert membuat para anak buah Pablo Escobar semakin percaya kepadanya. Mereka merasa sangat puas hingga berniat menambah jumlah uang yang akan disetorkan. Namun sebelum itu, mereka meminta untuk bertemu langsung dengannya. Karena sejak awal Robert dikenal sebagai seorang pengusaha kaya, malam itu ia pun datang dengan penampilan yang mewah serta sebuah kendaraan jutaan dolarnya. Penyamaran Robert sejauh ini berjalan cukup meyakinkan. Ia bahkan berhasil membuat para anak buah Escobar percaya dan bersedia memakai jasanya. Setelah kesepakatan tercapai, mereka pun merayakannya dengan pesta. Dan Gonzalo, salah satu anak buah Pablo, memaksa Robert untuk menikmati waktu bersama seorang wanita yang sudah disiapkan khusus untuknya. Namun berhubung Robert ini adalah tipe suami yang setia, ia rela menolak tawaran tersebut meskipun ia tahu resikonya sangat berbahaya.
Dan benar saja penolakan itu membuat Gonzalo menjadi tersinggung. Karena panik, Robert pun berusaha mencari alasan dan mengatakan kalau ia sendiri sudah tunangan sehingga dirinya tidak berani untuk macam-macam. Di sisi lain, perkataan Robert barusan bukannya menjadi solusi, namun justru menjadi masalah baru. Karena kini mereka pun harus mencari seorang wanita yang siap jadi tunangannya. Emir yang mendengar keputusan Robert tersebut langsung emosi jiwa. Bagaimana tidak, jika penyamaran mereka terbongkar, kelompok Pablo tidak segan menghabisi mereka dengan kejam. I'm alive, aren't I? I mean, why are you even doing this, Bob? Why do you even bother? Man, because I love this shit. That's why. Rapat pengarahan mengenai perkembangan operasi dan rencana langkah berikutnya terus dilakukan secara rutin. Suatu hari, setelah sesi briefing selesai, Robert pun diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Katie. Ternyata dialah wanita yang ditugaskan untuk berperan sebagai tunangan sekaligus calon istri Robert demi mendukung kelancaran operasi penyamaran tersebut. Tapi yang jadi masalah, Katie ini adalah agen yang masih begitu muda dan belum pernah sama sekali turun ke lapangan. Makanya Robert sempat keberatan dan meminta mencari penggantinya. Akan tetapi, ditolak mentah-mentah oleh atasannya. It's a metaphor. Tak lama kemudian Gonzalo mempertemukan Robert dengan Javier Ospina, sosok yang selama ini bertugas mengatur proses pencucian uang dan mengelola keuangan yang berkaitan langsung dengan Pablo Escobar. Pada masa itu, Escobar dikenal sebagai penguasa kartel narkoba terbesar yang mengendalikan perdagangan kokain melalui kartel Medellin yang bermarkas di Kolombia. Dengan jet pribadi yang ia klaim sebagai miliknya, Robert mengajak Ospina menuju sebuah mansion mewah yang juga ia perkenalkan sebagai tempat tinggalnya. Di sana, Robert mencoba membujuk Ospina agar bersedia bekerja sama dalam mengurus pencucian uang milik Pablo Escobar. Namun Ospina belum dapat memberikan keputusan saat itu dan mengatakan bahwa ia harus lebih dulu membicarakannya dengan atasannya. Meskipun belum ada kesepakatan, pembicaraan mereka tetap berlanjut dengan santai di sana. Very, very comfortable with the Panamanian banks. Saat Robert berjalan di tangga, ia tiba-tiba berpapasan kembali dengan Ospina. Tanpa diduga, Ospina tiba-tiba kegatelan ingin menyentuh rudal Robert, yang tentu saja membuat Robert terkejut dan tidak nyaman. Dari situ, Robert menyadari bahwa Ospina adalah guy sejati. Merasa risih dengan kejadian itu, Robert segera menghampiri Gonzalo dan mengatakan bahwa ia tidak lagi peduli dengan rencana kerjasama jika harus terus berurusan dengan Ospina. Namun Gonzalo mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa Ospina tidak akan melakukan hal yang berlebihan. Dan benar saja, baru saja Robert hendak pulang, Ospina tiba-tiba datang kemudian mengatakan bahwa dirinya setuju untuk bekerja sama, melakukan pencucian uang dengannya. I will keep my hands off you. Beberapa bulan kemudian, aktivitas transaksi palsu yang dijalankan Robert melalui rekening perusahaannya mulai menarik perhatian pihak bank. Suatu hari di kantornya, Robert menerima telepon dari Bill Gramy, seorang petugas dari Bank of Credit and Commerce International atau BCCI di Panama. Awalnya Bill mengatakan bahwa ada beberapa cek yang kemungkinan salah penulisan, namun ternyata itu hanya alasan Bill untuk basa-basi. Ia justru menawarkan Robert bantuan khusus dari BCCI untuk menangani transaksinya yang begitu aktif dengan jumlah transaksi yang sangat besar. Bagi Robert, situasi itu justru menjadi peluang untuk memahami lebih jauh bagaimana aliran uang dan orang-orang di baliknya bekerja. Semua percakapannya dengan Bill Gramy bahkan sudah ia rekam sebagai bahan bukti. Maka dari itu, Robert pun kemudian diminta datang ke kantor BCCI di Miami guna bertemu langsung dengan beberapa petinggi bank lainnya. Dalam pertemuan itu, mereka meyakinkan Robert bahwa pihak bank siap membantu mengelola uang miliknya beserta dana milik koleganya. Sementara itu, setiap kali pembicaraan berlangsung, Robert diam-diam selalu mengaktifkan alat perekam yang tersembunyi di dalam kopernya. Keep them in our secure vaults. We buy gold or diamonds. Sounds like I came to the right bank. Beberapa waktu kemudian, Robert bertemu dengan Barry di sebuah arena pacuan hewan. Barry dikenal sebagai seorang pilot yang bekerja untuk jaringan kartel Medellin dan bertugas mengangkut kokain dari Kolombia menuju Amerika. Usai pertemuan itu, mereka meninggalkan lokasi. Begitu di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba sebuah sepeda motor mendekati mereka dari samping. Dan yang terjadi, Barry pun akhirnya tewas setelah terkena tembakan tepat di kepalanya.
Mobil yang mereka gunakan sempat terguling, namun beruntung Robert masih selamat. Ternyata alasan penembakan tersebut karena diketahui selain pilot penyelundup kokain, belakangan ini Barry telah diketahuan oleh Pablo kalau ia ternyata bekerja sama sebagai informan CIA. Itulah alasan Pablo Escobar mengirim anak buahnya untuk mengeksekusinya. Setelah kejadian itu, tim di kantor Robert segera melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa target serangan tersebut bukanlah Robert. Mereka khawatir jika Robert yang sebenarnya sedang diburu oleh orang-orang Escobar, maka seluruh operasi yang sedang dijalankan bisa saja berakhir gagal. Karena situasinya semakin berbahaya, Robert memutuskan tidak ingin menunda lagi untuk bertemu dengan petinggi lain dalam kartel tersebut. Untuk itu, ia lalu menemui Ospina dan meminta agar dipertemukan dengan atasannya demi memperluas jaringan bisnis yang sedang ia jalankan. Dengan mata tertutup, Robert kemudian dibawa ke sebuah lokasi rahasia untuk bertemu dengan Alcaino, seorang pengedar sekaligus bendahara kokain yang berada di bawah kendali langsung Pablo Escobar. Namun, untuk sampai ke tahap itu tidaklah mudah. Setibanya di sana, Robert harus menjalani pemeriksaan yang dilakukan melalui semacam ritual. Siapapun yang dianggap tidak lolos dalam proses tersebut akan langsung dieksekusi mati. Setelah dinyatakan lolos dari pemeriksaan, Robert diberi sedikit waktu untuk menenangkan diri sebelum akhirnya dipertemukan dengan Alcaino. Saat pertemuan itu berlangsung, keduanya berbincang cukup lama mengenai berbagai hal, termasuk soal bagaimana uang dari bisnis narkoba tersebut dikelola dan digunakan. Percakapan itu membuat hubungan mereka terasa semakin akrab. Alcaino bahkan mengundang Robert bersama Katie untuk datang berkunjung ke rumahnya. Dari pertemuan itu, kedekatan juga terjalin antara Katie dan istri Alcaino hingga mereka menjadi cukup akrab. Setelah Robert berhasil mengamankan sebagian besar uang dari bisnis narkoba milik Alcaino agar bisa digunakan tanpa masalah, kepercayaan Alcaino kepadanya semakin besar. Ia bahkan tidak lagi memandang Robert sekedar sebagai partner bisnis, melainkan sudah seperti teman dekat. Alcaino juga kerap menunjukkan rasa terima kasihnya dengan memberikan berbagai hadiah mewah kepada Katie. Have a good time. Keesokan harinya, kabar tentang kematian Barry muncul di televisi, yang disebut-sebut sebagai salah satu informan penting bagi pemerintah. Mendengar hal itu, Alcaino sempat merasa marah dan kecewa karena tidak menyangka orang yang ia anggap teman ternyata bekerja untuk pemerintah. Meski begitu, ia merasa beruntung karena kini telah mengenal Robert yang dianggapnya sebagai sahabat baru, bahkan berniat memperkenalkan Robert langsung kepada Pablo Escobar. I thought it was me. Your Federal Reserve Bank. Tak lama setelah itu, Alcaino meminta bantuan Robert untuk mengurus dana sebesar 10 juta dolar atas nama Don Chepe yang sedang dibekukan di sebuah bank di Panama. Uang tersebut sebenarnya merupakan milik Pablo Escobar. Maka dari itu, Robert kemudian mencoba menyampaikan masalah itu kepada timnya dengan harapan mereka bisa menemukan cara untuk membantu agar kepercayaan Alcaino kepadanya tetap terjaga. Namun pada akhirnya mereka tidak dapat berbuat banyak karena pembukaan rekening milik warga Panama dilakukan langsung atas keputusan presiden. Want me to call Senator Kerry? Keeps you alive, my Reagan wants Noriega's ass. Are you listening to me? Ketika Robert masih mencari cara untuk menyelamatkan uang tersebut, ia juga mulai menerima ancaman dari Pablo Escobar. Suatu hari, Robert mendapatkan sebuah paket misterius yang berisi peti mati kecil yang sudah dilumuri darah. Yeah, you'll take care of it. No, it's all right. It's all right. Here we go. Sementara itu, Dominic menyarankan Robert untuk benar-benar memikirkan lagi apakah ia ingin meneruskan misi penyamarannya. Menurutnya, semakin mereka masuk ke lingkaran Escobar, ancaman yang dihadapi juga akan semakin berbahaya. Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, Robert bahkan memilih bermalam di kantor. Karena ia takut jika identitas dan alamat rumahnya terbongkar, keluarganya bisa ikut menjadi sasaran. Agar masalah itu bisa segera diselesaikan, Robert pun langsung mengatur pertemuan dengan beberapa petinggi bank. Dalam pertemuan tersebut, ia mengusulkan agar catatan keuangan bisa diubah, sehingga terlihat seolah-olah uang di rekening rahasia milik Escobar sudah ditarik sebelum keputusan pembekuan berlaku. Sebagai imbalannya, Robert berjanji akan menambah dana simpanannya hingga 150 juta dolar di bank mereka. Tawaran sebesar itu tentu sangat menggoda bagi pihak bank.
Bahkan saking senangnya, pihak bank tersebut berencana mempertemukan Robert dan Katie dengan dirut mereka yang bernama Mr. Chinoi. Curtains up. Mr. Chinoy, that would be greatly appreciated. Enough of the work. Begitu kedua belah pihak sepakat, Robert pun langsung mengatur jadwal untuk mempertemukan Mr. Chinoi dengan para petinggi kartel bawahan Pablo Escobar. Namun tanpa terduga, Ospina justru datang dalam kondisi mabuk akibat pengaruh obat-obatan. Sementara di tengah percakapan itu, koper Robert juga sempat terbuka yang di dalamnya terdapat alat perekam. Jimmy. 25 billion. Pada malam harinya, para anggota kartel menggelar pesta mewah. Namun di tengah suasana yang meriah itu, Ospina mulai merasa ada yang janggal. Meskipun sempat mabuk, namun apa yang dilihatnya tadi bukan sekedar halusinasi. Begitu Ospina hampir saja membuka rahasia tentang identitas asli Robert, tiba-tiba Ospina pun akhirnya tewas di sana karena ia sudah berani berbuat menjijikan di depan petinggi bank dan membuat malu Pablo Escobar. Akan tetapi hal itu justru keberuntungan bagi Robert yang rahasianya tidak jadi terbongkar. Keesokan paginya sebelum meninggalkan hotel, Robert tanpa sengaja bertemu langsung dengan Pablo Escobar. Rupanya Pablo juga menginap di tempat yang sama dengannya. Dalam pertemuan singkat itu, Robert sempat memberitahu bahwa 3 minggu lagi ia akan melangsungkan pernikahan. Dan ia berharap Pablo Escobar beserta orang-orangnya bisa datang menghadiri acaranya. Nah, disinilah rencana besar Robert dan pemerintah akan dilaksanakan. Di mana nantinya acara pernikahan Robert merupakan operasi penangkapan gembong kartel terbesar. Namun bukan hanya kartel saja, tapi semua petinggi bank yang terseret dan terbukti membantu Escobar memuluskan aksinya. Dipastikan akan berakhir sama pada acara tersebut, yaitu penjara. Beberapa hari sebelum hari pernikahan tiba, Katie datang menemui Evelyn dengan maksud meminjam gaun pengantinnya. Mendengar permintaan itu, Evelyn sempat baper. Ia mengira suaminya menggunakan pekerjaannya hanya untuk mendapatkan wanita yang lebih muda. Namun anggapan itu seketika langsung dipatahkan oleh Katie. But you do like pineapple. You met in 8th grade, remained friends. You're a lucky woman, and you don't have to worry. Di malam harinya, Robert mendadak menerima informasi bahwa pihak Bea Cukai sedang menyiapkan operasi penyergapan besar-besaran. Setelah menerima kabar jika para anggota kartel tengah berusaha menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar melalui pelabuhan Miami. Jika penggerebekan itu benar-benar terjadi, rencana yang selama ini mereka susun beresiko berantakan. Pasalnya, para petinggi kartel kemungkinan akan kembali menghilang dan bersembunyi jauh dari jangkauan. Maka dari itu Robert terpaksa membocorkan rahasia tersebut kepada istri Alcaino agar tetap mendapatkan kepercayaan dari pihak kartel. Berkat peringatan tersebut, Alcaino berhasil melarikan diri sebelum petugas datang. Bahkan sang istri juga lolos dari penangkapan. A glorious endeavor. Beberapa waktu kemudian saat Robert datang ke rumah mereka, Gloria langsung memberinya beberapa lembar dokumen penting yang berisi daftar puluhan nama distributor narkoboy di kota itu. Di sisi lain, Alcaino begitu besar kepercayaannya kepada Robert, ia pun meminta Robert agar mau menjalankan bisnisnya selama ia bersembunyi dari kejaran polisi. Akan tetapi Robert dan Katie justru merasa tidak nyaman karena sejauh ini mereka sudah terlalu jauh memanfaatkan keluarga Alcaino. It's like you get close to people. Singkat cerita, akhirnya hari pernikahan Robert pun tiba. Sementara agen pemerintah juga telah standby di berbagai sudut. Berhubung operasi yang terjadi sebelumnya cukup membuat syok, jadi dipastikan tidak semua anak buah Pablo berani datang ke acara itu. Akan tetapi kabar baiknya, para petinggi BCCI bisa hadir di sana. Tak lama kemudian, Robert begitu terkejut setelah melihat kedatangan Alcaino secara tiba-tiba. Sang bendahara Pablo itu mengatakan kalau ia tidak mungkin jika melewatkan acara sahabatnya. Karena bagaimanapun juga, Robert sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri. There would be no reason to be alive. Alih-alih merasa lega, Robert justru tampak murung ketika menyadari bahwa tak lama lagi lokasi mereka akan dilakukan penggerebekan. Hal yang sama juga dirasakan Katie. Selain pekerjaannya sebagai seorang agen profesional,
Ia juga sulit mengesampingkan rasa empatinya kepada keluarga Alcaino yang sudah ia anggap keluarga. Baru saja sumpah suci akan diikrarkan, tiba-tiba suara sirine polisi datang dari berbagai arah. Semua kartel serta petinggi BCCI tak mungkin lagi melarikan diri dari sana karena seluruh lokasi sudah dikepung oleh petugas. Oh, please, take him out. Operasi penangkapan akhirnya selesai. Meskipun demikian, hal yang baru disaksikan Robert begitu menyayat hatinya. Karena ia sendiri masih mengingat jelas pesan dari Gloria. Akan tetapi rekannya Emir datang menghampiri untuk sedikit menghilangkan kesedihannya. Friends went to jail today, all right? Di akhir cerita, seluruh uang sitaan para kartel yang totalnya hingga puluhan triliun bukannya masuk ke kas negara dan dimanfaatkan sebagai APBN, justru pemerintah Amerika mengalihkan dana tersebut untuk biaya perang dan pembelian alutsista di Timur Tengah. Selain Bank BCCI, ada 7 lagi bank swasta yang ikut bangkrut setelah berakhirnya operasi Cices. Yang menarik di sini adalah Robert yang sebelumnya telah beberapa kali diminta oleh sang istri keluar dari pekerjaannya. Faktanya hingga saat ini ia masih aktif dan terus melanjutkan karirnya di pemerintahan. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.